Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 12-5 ingin menampilkan drama tentang kisah Nabi Ayub yang kehilangan harta, istri, dan anaknya. Di sebelah kanan saya berperan sebagai Saya Muhammad Ali Saman berperan sebagai Iblis. Saya Nabila Rahmawati berperan sebagai istri Nabi Ayub. Saya Ufian Harapuja berperan sebagai anak Nabi Ayub. Saya Nyalawin Nasra sebagai narator. Saya Muhammad Wasma Adena berperan sebagai Nabi Ayub. Selamat menyaksikan. Nabi Ayub Salam dikenal sebagai sosok yang saleh, kaya raya, dan dihormati. Dia memiliki banyak hewan ternak, ladang, serta keluarga yang terdiri dari istri dan anak-anak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanannya dengan mengambil semua nikmat itu satu persatu. Suatu hari iblis mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, Wahai Allah, hamba-Mu Ayub diberikan nikmatan dunia. Izinkanlah aku untuk menggodanya. Dan engkau akan lihat apakah dia akan berkhianat kepadamu, apakah dia akan taat kepadamu. maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan iblis menggoda Nabi Ayub alaihissalam dari sisi harta dan anak-anaknya. Iblis pun datang kepada hewan ternak dan kambing Nabi Ayub dan membakarnya. Semua kambing terbakar tanpa tersisa satupun. Iblis pun datang kepada Nabi Ayub alaihissalam yang sedang sholat. Iblis menjelma menjadi seorang pengembala kambing. Wahai Ayub, kau sedang sholat menyembah Tuhanmu, sedangkan kambing-kambingmu dibakar oleh kambing. Mendengar hal tersebut, Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kau telah beri kambing-kambingku dan kau juga yang mengambilnya. Maka selama engkau masih bisa kasih waktu, apa insya Allah, Iblis gagal menggoda Nabi Ayub alaihissalam dengan perkataan Allah kemudian menguji Nabi Ayub dengan penyakit yang parah, seluruh tubuhnya yang penuh dengan luka dan nanah, hingga ia dijauhi oleh masyarakat. Meski demikian, istri Nabi Ayub tetap setia merawatnya. Dalam keadaan sakit parah, istrinya Nabi Ayub berbicara dengan penuh kesedihan. Wahai suamiku, engkau adalah orang yang berubah keadaan tidak pernah mengeluarkan agar ujian Namun karena kesulitan dan kemiskinan yang terus menerus, istrinya mulai kehilangan kesabaran. Suatu hari dalam keputusannya, dia meminta Nabi Ayub untuk memohon kepada Allah agar meringankan penderitaan mereka. baik itu jika engkau meminta Iblis kemudian mendatangi putri Nabi Ayub yang sedang berada di rumah dan membakar rumah tersebut, sehingga rumah itu roboh dan anak Nabi Ayub meninggal dunia. Setelah bertahun-tahun penuh kesabaran, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa Nabi Ayub. Nabi Ayub memohon dengan penuh ketulusan. Ya Allah, sesungguhnya engkau berikan Allah kemudian memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Dari sana keluar mata air yang menyembuhkan penyakitnya ketika ia mandi dan minum darinya.
upahnya untuk memukul istrinya, Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk memukul dengan 100 helai rumput yang ringan agar tetap menepati upahnya tanpa menyakiti istrinya. Dalam itu Allah yang maha pengasih. Nah, hebat apa tidak ini adalah yang sabar. Kisah Nabi Ayub adalah pelajaran besar tentang kesabaran, keimanan, dan ketawakalan kepada Allah. Meskipun mengalami ujian yang luar biasa, Nabi Ayub tetap setia dan tidak pernah mengeluh kepada Allah, hingga akhirnya mendapatkan kemuliaan besar di dunia dan di akhirat. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya kesabaran dan keyakinan kepada Allah dalam menghadapi segala ujian hidup. Sekian dari kami. Salah jelas mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan hasil drama kami yang berjudul Nabi Muhammad dicacimaki oleh pengemis buta. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Rahimah. Saya Siti Rauda. Saya Askar Rizkia. Saya Siti Salma Nadia. Saya Muhammad Said Roman. Selamat menyaksikan. Pada zaman Rasulullah memimpin kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah dan sering kunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dengan aman di bawah naungan Islam. Namun demikian, dengan kedamaian itu, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Di sana, hiduplah seorang pengemis buta yang biasanya duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Apakah orang-orang itu tidak tahu kalau Muhammad itu adalah pembohong, dia orang gila, penyihir, orang yang haus akan kekuasaan? Setelah mengatakan hal itu, secara kebetulan Nabi Muhammad ada di pasar dan beliau menghampiri pengemis tersebut. Nabi Muhammad tahu bahwa beliau sedang diomongi yang tidak-tidak. Nabi Muhammad hanya tersenyum. Nabi Muhammad tidak merasa kesal ataupun marah saat mendengar perkataan dari pengemis buta itu. Siapa engkau? Menjauhlah kalau engkau tak membawa makanan untukku. Nabi hanya diam, lalu beliau sedikit merendah. Nabi Muhammad menghaluskan makanan yang dia bawa, lalu menyuapkan makanan itu kepada pengemis dengan hati-hati. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Pengemis Yahudi tersebut tidak tahu tentang kebenaran bahwa orang yang dia anggap baik itu ialah orang yang dia benci. Sebab Rasulullah tidak pernah memberitahukan kebenaran itu. Hal itu berlanjut terus-menerus. Setiap harinya Rasulullah selalu menyempatkan diri pergi ke pasar untuk memberi makan pengemis itu. Itu menjadi kebiasaan Rasulullah. Hingga suatu ketika Rasulullah pun wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu berpesan kepada Abu Bakar tentang kebiasaan Rasulullah. Wahai ayahku, setiap pagi di kala Rasulullah SAW melewati pasar, dia selalu menyempatkan memberi makanan kepada pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Tentu saja, baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Dimanakah engkau sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tak datang. Sudah tidak ada lagi yang memberi aku makan. Apakah dia orangnya? Abu Bakar mendekat ke arah pengemis itu setelah dia mendengar penuturan dari pengemis tersebut. Engkaukah itu sahabatku? Sudah lama kau tidak datang. Duduklah. Cepat beri aku makan. Aku sudah sangat lapar. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan.
Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Kok diam saja, mana makanannya lagi? Abu Bakar memberikan makan itu dengan kasar. Kau kasar sekali. Siapa engkau sebenarnya? Aku rasa engkau bukan orang yang biasanya ngasih aku makan. Aku orang yang biasanya memberikan kau makan. Bohong. Orang yang biasanya ngasih aku makan selalu memberikan dengan penuh hati-hati. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasanya memberiku makan selalu menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan selalu memberikan makanan dengan penuh kehati-hatian. Engkau benar, aku memang bukan dia. Aku ialah salah satu dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu kemana dia? Engkau yakin tidak tahu? Yakin. Orang yang mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad SAW. Pengemis Yahudi itu menangis sejadi-jadinya, sebab tidak menyangka bahwa orang yang selalu berbuat baik dan orang yang anggap dia sahabat itu adalah orang yang dia benci dan caci maki. Demikian drama dari kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Sebelum kami menutup penampilan kami ini, kami ingin menyampaikan makna dari penampilan kami hari ini. Kisah tersebut menggambarkan kesabaran dan kerendahan hati Nabi Muhammad SAW. Meskipun dicaci maki oleh pengemis Yahudi, beliau tetap menunjukkan sikap yang penuh pengertian dan tidak membalas dengan kebencian. Pesan utama dari kisah ini adalah pentingnya menunjukkan kebaikan dan kesabaran dalam menghadapi cercaan atau kebencian, serta memberikan contoh sikap mulia kepada orang lain, terlepas dari siapapun atau apapun perlakuan yang diterima. Serta, janganlah kamu memburuk-burukan seseorang jika kamu tidak mengetahui bagaimana orang tersebut. Karena saat orang itu sudah tidak ada lagi, maka kamu akan menyesali perbuatan yang selama ini telah kamu lakukan. Mau minta maaf pun sulit. Maka, selalulah berprasangka baik kepada semua orang. Demikian penampilan drama dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.